Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Saya ada di Klabot, Kabupaten Sorong. Di tempat ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi sekalian kita. Bagian firman Tuhan di saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas tuntunanmu dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami pengertian dan kuasa, hikmat dan bijaksana bagi kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar, kami renungkan, dapat kami lakukan di tengah-tengah hidup kerja, pelayanan, tugas, tanggung jawab kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan perikop pembacaan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pendengar Klavos Sukacita yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, maka tema yang hendak kita renungkan saat ini yang berbunyi demikian: tetaplah meneladaninya. Tetaplah meneladaninya. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus sendiri menjadi sentral bagi setiap umat Kristen yang mengatakan dirinya percaya padanya. Di dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus hendak memberikan sebuah gambaran dari segala yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus tentang kasih-Nya yang dinyatakan bagi manusia. Untuk itulah jemaat Filipi diberikan nasihat yang sebenarnya harus dilakukan mereka. Mereka harus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Artinya bahwa tidak ada yang menganggap diri satu dengan yang lain berbeda dalam hal apapun. Tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan mencari keuntungan diri sendiri. Gambaran dari Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Allah
namun tidak menjadikan itu acuan untuk berbuat dalam kesenangan diri sendiri sebagai manusia. Namun dengan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita manusia yang berdosa, Ia pun rela untuk menghadapi hukuman salib, meskipun Ia tidak melakukan kesalahan atau dosa. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang ditujukan adalah sebuah pengorbanan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Akan tetapi dari kasih-Nya itu, Paulus bukan saja menjadikan sebuah gambaran bagi jemaat di Filipi saja, tetapi juga untuk kita semua sebagai manusia yang hidup di zaman ini, yang terus menikmati kasih karunia, yang terus menikmati berkat Tuhan. Kita harus saling mengasihi, kita saling menghargai, kita saling menolong, kita saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling kerja sama. Di bagian firman Tuhan ini juga dikatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh ada permusuhan dan lain-lain sebagainya. Semua ini sungguh menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Lalu pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah yang akan kita pilih? Apakah kita bersifat egois atau kita mau melakukan kepentingan-kepentingan pribadi kita? Ataukah sikap hidup mencontohi Yesus sesuai dengan firman Tuhan di saat ini? Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan kasih yang sungguh, Allah menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, jikalau di hari ini ada di antara kita yang hidup untuk mementingkan diri sendiri, atau ada di antara kita yang egois, mari kepentingan diri sendiri, keegoisan dan semua yang kita miliki kita tinggalkan. Tetapi belajar dari firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita harus mencontohi atau meneladani Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa, tetapi hadir untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita melalui firman-Nya saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami diingatkan melalui firman-Mu. Allah telah mengasihi kami sehingga mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa. Ketika kami diselamatkan, maka kami diingatkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kami harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di setiap kehidupan kami. Menyadari sungguh bahwa tanpa Roh Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu, maka kami tidak mampu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berilah bagi kami kuasa dan hikmat-Mu, sehingga kami mampu untuk memberlakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati kami, sehingga dari hidup kami diberkati dan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.